Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrika Porina, NPM 2019 01500178, Prodi Bimbingan Konseling kelas R2B Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mengulas kembali tentang materi dari konsep etika dan kode etik konselor atau guru BK. Jadi langsung aja, yang pertama saya akan membahas pengertian dari etika. Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Lalu, apakah itu etika profesi bimbingan dan konseling? Yaitu adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling terhadap klien. Lalu yang kedua ada fungsi dari kode etik. Apa fungsi kode etik itu sendiri? Nah, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Lalu, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Lalu ada juga tujuan dari kode etik profesi konselor, yaitu melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan. Yang kedua, mendukung misi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dan yang ketiga adalah kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Dan yang terakhir ada kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi. Nah, dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling itu berdasarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga ada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tepatnya ada di pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat, ada Peraturan dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Dan ada dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Menjadi konselor pasti mempunyai kualifikasi tertentu. Apa saja sih kualifikasinya? Yaitu ia harus bersarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, berpendidikan profesi konselor (PPK). Kualifikasi profesional konselor mengharuskan guru BK mempunyai pertama, nilai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi konseling. Dan yang kedua, pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Sedangkan kegiatan profesional konseling antara lain kegiatan yang pertama informasi, testing, dan riset. Dan yang kedua, proses layanan. Dan yang ketiga, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Kompetensi profesional konselor ada memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani, lalu menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Dan yang keempat, mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan.
Ada pula usaha dari Apkin dalam mengembangkan profesi. Yang pertama, menyiapkan pendidikan profesi konselor. Yang kedua, menyusun kompetensi konselor. Yang ketiga, menata pendidik profesional konselor. Dan yang keempat, menyelenggarakan layanan BK dalam jalur pendidikan formal. Lalu ada usaha lanjutan yang dilakukan oleh Apkin. Yang pertama, sertifikasi guru dan bimbingan konseling. Yang kedua, rancangan Permendiknas tentang pendidikan profesi konselor. Dan yang ketiga, pelantikan lulusan pendidikan profesi konselor dan sertifikasi jalur pendidikan. Dan yang keempat, fasilitas pengembangan kurikulum BK atau profesi, Kaprodi dan pakar BK serta Apkin. Dan yang kelima, pengangkatan guru BK ke Dinas Pendidikan dan Bupati. Dan yang keenam, masukan terhadap rancangan pedoman pelaksanaan tugas guru dan pengawas khusus tentang BK. Dan yang ketujuh, beban kerja atau jam kerja dan rasio guru BK atau konselor. Dan yang terakhir, partisipasi dalam musibah khususnya bencana alam. Oke, lanjut kita langsung membahas tentang hubungan kelembagaan. Itu terdiri dari yang pertama, prinsip umum, berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam layanan individual khususnya tentang penyimpanan serta penyebaran informasi tentang klien dan hubungan konfidensial antara konselor dan klien. Dan yang kedua, ketertarikan kelembagaan. Setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan kerjasama dengan pihak atasan ataupun bawahannya. Sekarang saya akan membahas mengenai praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari organisasi profesi yaitu Apkin. Dan konselor perlu melaporkan suatu hal tentang klien kepada pihak lain, misalnya pimpinan lembaga tempat ia bekerja, atau kalau ia diminta keterangan tentang klien oleh petugas suatu badan di luar profesinya. Lalu bagaimana tentang ketaatan kepada profesi dan mencangkup akan pelaksanaan hak dan kewajiban dan pelanggaran terhadap kode etik. Jadi yang pertama, hak dan kewajiban sebagai konselor harus selalu mengaitkannya dengan tugas dan kewajiban terhadap klien dan profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini. Dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Lalu melalui kode etik dinyatakan pula bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Apkin.